Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Sagung Setiawan dengan NPM 23170510111 dari kelas B. Jadi, di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan untuk pembuatan model klasifikasi dari data kumpulan umpan balik pelanggan. Jadi, dataset ini saya ambil dari situs Kaggle. Untuk datasetnya itu berisi sentimen pelanggan yang diungkapkan dalam berbagai sumber seperti media sosial, platform ulasan, testimonial, dan banyak lagi. Untuk kumpulan data tersebut mencakup teks, sentimen, yaitu positif atau negatif, lalu sumber sentimen, tanggal atau waktu sentimen, ID pengguna, lokasi, dan skor keyakinan. Sentimen mencerminkan pendapat dan pengalaman pelanggan dengan produk, layanan, film, musik, buku, restoran, situs web, dukungan pelanggan, dan banyak lagi. Untuk klasifikasi nantinya, saya hanya menggunakan kolom teks sebagai fitur dan kolom sentimen sebagai target atau label. Langsung saja ke penjelasan program utamanya. Pertama, kita mengimpor library yang dibutuhkan, lalu membaca data CSV dari file yang kita unggah. Setelah itu, kita memberi nama kolom dan membersihkan data. Eh, Saya juga menggunakan TF-IDF Vectorizer untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model. Lalu, untuk datasetnya, saya membagi menjadi data latih dan juga data uji, yaitu dari 96 data, saya membagi 76 untuk data latih, dan juga 20 untuk data uji. Untuk eh, sampel datanya bisa dilihat pada tabel ini. Lalu masuk ke implementasi genetik algoritma untuk seleksi fitur. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan cara kerja genetik algoritma dalam program ini. Yaitu genetik algoritma bekerja dengan meniru proses evolusi biologis. Langkah-langkah utama yang digunakan dalam program ini yaitu pertama, inisialisasi populasi, yaitu membuat kumpulan solusi acak berupa representasi biner dari fitur. Itu, 0 tidak digunakan dan 1 itu digunakan. Lalu selanjutnya, evaluasi fitness, yaitu mengukur seberapa baik performa setiap individu atau subset fitur dengan menguji akurasi model naive Bayes. Lalu yang ketiga yaitu seleksi, yaitu memilih individu terbaik berdasarkan skor akurasi untuk bereproduksi. Lalu yang selanjutnya yaitu crossover, yaitu menggabungkan dua individu untuk menghasilkan solusi baru. Lalu yang kelima itu ada mutasi, yaitu mengubah beberapa bagian solusi secara acak untuk eksplorasi. Lalu di sini saya lupa tadi untuk menjelaskan, saya menjalankan genetik algoritma ya, dengan parameter tertentu seperti jumlah generasi dan ukuran populasi. Lalu untuk outputnya, di sini kita bisa melihat jumlah fitur terpilihnya yaitu 99 dari total 209 fitur. Selanjutnya, kita masuk ke pembuatan dan evaluasi model. Setelah mendapatkan subset fitur terbaik dari genetik algoritma, eh, saya melatih model naive Bayes hanya menggunakan fitur-fitur tersebut. Lalu di sini kita bisa melihat laporan klasifikasinya, yaitu di sini ada yang pertama ada presisi, itu ukuran seberapa akurat prediksi positif yang dilakukan oleh model. Di sini contohnya, di sini hasilnya
Untuk negatif yaitu 83% dan untuk positif yaitu 100%. Lalu ada juga recall, yaitu menunjukkan seberapa banyak data yang seharusnya diklasifikasikan sebagai positif berhasil ditemukan oleh model. Di sini untuk hasilnya itu ada 100% untuk negatif dan juga 93% untuk positif. Semakin tinggi recall, maka semakin baik model mengenali semua data yang relevan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada F1 score. Itu adalah rata-rata harmonis dari presisi dan recall. F1 score digunakan ketika kita ingin keseimbangan antara presisi dan recall, terutama pada data yang tidak seimbang. Semakin tinggi F1 score, semakin stabil dan seimbang performa model. Lalu di sini kita bisa melihat support, yaitu hasil dari pengujian. Di sini dari 20 data, model berhasil menemukan 5 negatif dan juga 15 positif. Selanjutnya, kita masuk ke visualisasi hasil dan proses. Untuk visualisasi hasil, saya menggunakan metrik konfusi. Di sini metrik konfusi menunjukkan berapa banyak prediksi benar dan salah yang dibuat oleh model Naive Bayes setelah seleksi fitur tadi. Kotak kiri di atas ini menunjukkan jumlah ulasan negatif yang berhasil dikenali. Untuk kotak kanan bawah ini adalah ulasan positif yang dikenali oleh model. Lalu untuk kotak yang kanan atas ini adalah kanan atas dan kanan dan kiri bawah ini menunjukkan kesalahan klasifikasi. Di sini kita bisa lihat angka-angka dalam kotak ini yaitu 5 untuk negatif, 14 untuk positif, dan juga untuk satu kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada visualisasi konvergensi GA. Dari grafik ini menunjukkan perkembangan akurasi terbaik selama generasi berjalan. Kita bisa melihat bahwa algoritma mampu menemukan kombinasi fitur yang semakin baik dari waktu ke waktu. Di sini semakin naik grafik artinya, di sini semakin naik grafiknya, artinya akurasi dari model meningkat seiring dengan seleksi fitur yang semakin optimal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari model ini yaitu fitur dipangkas dari 209 menjadi 99 fitur penting. Lalu model NFBase dipilih karena ringan, cocok untuk data teks, dan performanya stabil. Lalu proses seleksi fitur menggunakan genetik algoritma membantu menyederhanakan model tanpa mengorbankan akurasi. Untuk hasil klasifikasi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan eksplorasi NLP lanjutan dan tuning model. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam informasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.